Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya harap semoga teman-teman semua tetap sehat, juga dapat menjaga dirinya dari kondisi pandemi yang semakin hari semakin meningkat. Juga semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Juga saya harapkan semoga teman-teman semua dapat terhindar dari mara bahaya atau bencana alam yang tengah melanda Indonesia ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Wanda Damayani. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Sosiologi kelas E dengan nomor NIM 12080300223. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Qisosul Quran. Menurut bahasa, qasas berarti jamak dari kata kisah yang berarti kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah, Qisosul Quran adalah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang menceritakan para nabi bahkan rasul mereka. Peristiwa-peristiwa ini terjadi pada masa lampau, masa kini, dan juga masa depan. Dan contoh Qisosul Quran itu terdiri dari dua macam, yakni dari segi waktu dan juga dari segi materi. Dari segi waktu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah kisah gaib yang terjadi pada masa lampau, yakni dengan contoh kasus berdialognya para malaikat dengan Tuhannya. Dan yang kedua adalah kisah gaib yang terjadi pada masa kini dengan contoh kasus turunnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir adalah kisah gaib yang terjadi pada masa yang akan datang dengan contoh kasus akan terjadinya hari kiamat. Dan yang kedua adalah dari segi materi. Dari segi materi ini pun terdapat tiga macam. Yang pertama adalah kisah para nabi, yang kedua adalah kisah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang tidak dapat diketahui kejadiannya. Dan yang terakhir adalah kisah yang berpautan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan yang terakhir adalah hubungan kisah-kisah dalam Al-Quran dengan Israiliyat. Kemujmalan yang terdapat dalam Al-Quran menyebabkan rasa ingin tahu seseorang itu meningkat, yang dimana ketika mereka mengetahui suatu kisah atau suatu peristiwa menyebabkan mereka ingin tahu secara detail atau terperinci. Hal ini pula lah yang menyebabkan mereka akhirnya mencari sumber lain dari selain Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan faktor ini pula lah yang menyebabkan masuknya kisah-kisah Israiliyat dalam penafsiran-penafsiran Al-Quran. Alhamdulillah, materi Qisosul Quran telah selesai saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, sebab kesalahan murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.